Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya di pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang, apa ya? Ada yang masih ingat? Yuk, kita sudah bahas tentang sel-sel darah, macam-macam sel darah, dari mulai sel darah merah, eritrosit, leukosit, sampai trombosit, sampai terakhir kita bahas bagaimana proses pembekuan darah. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang organ yang sangat vital dalam tubuh kita, yang sangat penting. Kalau organ ini berhenti bergerak, maka kita tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup lagi. Ya, kira-kira apa ya? Oh, kira-kira apa ya? Yup, betul sekali. Jantung. Nah, kita akan membahas tentang jantung dan bagaimana proses peredaran darah dalam tubuh kita. Baik, jantung pada manusia itu tentunya tidak sama dengan makhluk hidup yang lain ya, dengan hewan, dengan hewan pisces sampai ke mana sampai reptil itu tidak sama tentunya ya. Nah, jantung pada manusia terdiri dari 4 ruangan ya, 4 ruangan atau empat kamar lah istilahnya ya. Nah, jantung ini besarnya itu kurang lebih sekepal tangan kita masing-masing ya, dan letaknya di rongga dada sebelah kiri. Karena itu pada paru-paru kita ya, kita sudah belajar tentang sistem pernafasan tempo hari. Lobus paru-paru kita sebelah kiri itu dia hanya terdiri dari 2 lobus ya. Nah, kenapa? Salah satunya adalah karena ada jantung di rongga dada sebelah kiri kita. Jantung pada tubuh kita ini terbagi menjadi 4 ya, 4 ruangan. Ada 2 belahan, belahan kanan dan belahan kiri ya di sini. Masing-masing belahan itu terbagi menjadi 2 lagi, yaitu atas ya, atas di sini dan bawah. Yang atas kita sebut dengan serambi, yang bawah kita sebut dengan bilik. Nama lain serambi adalah atrium dan yang bilik adalah ventricle. Kalau yang kanan berarti serambi kanan, terus yang kiri serambi kiri, dan bilik yang kanan serta bilik yang kiri. Itu 4 ruangan dalam jantung kita. Jantung itu sebetulnya adalah organ yang terdiri dari kumpulan otot. Otot apa? Otot jantung ya, karena otot pada tubuh kita itu ada 3 macam. Ada otot polos, otot lurik, atau otot rangka. Satu lagi adalah otot jantung, yang letaknya hanya satu, hanya ada di jantung saja. Fungsinya apa? Yaitu memompa darah kita, sehingga dengan memompa darah ini, darah bisa mengalir ke seluruh tubuh kita. Darah yang ada di kaki, bisa nggak sih sampai ke otak kita, sampai ke organ tubuh kita bagian lain? Bisakah? Nah, jawabnya pasti bisa, insya Allah ya. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan alat yang sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah, yaitu kita beri nama jantung. Keberadaan jantung ini yang membuat darah dari bagian bawah tubuh kita, bagian atas tubuh kita itu akan mengalir terus. Karena fungsi utamanya adalah memompa darah ya. Nah, ini lebih tepatnya ya, lebih jelasnya lagi. Jantung ini terdiri dari 4 ruangan ini. Ini yang kanan, ini yang kiri ya. Yang atas ini kita sebut dengan serambi kanan. Nah, serambi kanan, bawahnya ini adalah bilik kanan. Antara serambi kanan dengan bilik kanan dipisahkan oleh katup, namanya katup bicuspidalissus. Dia terdiri dari 3 ya, 3 celah, 3 pintu. Sedangkan yang kiri, nih yang kiri, serambi kiri ini, atau apa namanya tadi? Atrium ya, serambi itu. Dengan bilik kiri atau ventricle kiri dipisahkan oleh katup, namanya adalah katup bicuspidalissus. Di sini pun ada arteri yang sangat besar, hanya satu ya, arteri yang sangat besar yang letaknya ada di jantung, yaitu adalah aorta. Oke, nah ini dinding jantung ya, dinding jantung kiri dan dinding jantung sebelah kanan. Adakah perbedaannya?
Coba lihat deh. Dinding jantung sebelah kiri dengan dinding jantung sebelah kanan, kira-kira lebih tebal mana? Yup, lebih tebal yang kiri maksudnya. Kenapa? Kita akan temukan jawabannya di sini. Nah, teman-teman, jantung itu tadi fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Karena itu kita sebut dengan peredaran darah, karena darah itu bisa mengalir ke seluruh tubuh, beredar darahnya. Peredaran darah pada manusia itu termasuk ke dalam peredaran darah tertutup. Kenapa tertutup? Karena berlangsung di dalam pembuluh darah. Peredaran darah tertutup ini terbagi menjadi dua ya pada tubuh kita, yaitu peredaran besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar dan kecil, kita memiliki keduanya, karena itu peredaran darah pada manusia termasuk dalam peredaran darah sistem peredaran darah ganda. Oke. Perbedaan di mana ya? Letak perbedaannya antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oke, kita akan lihat. Ini dia. Peredaran darah besar itu berlangsung dari jantung. Nih secara singkatnya seperti ini, secara simpel ya. Jantung ke seluruh tubuh, lalu balik lagi ke jantung. Ini ya. Terus kalau peredaran darah kecil, ini secara singkatnya dari jantung, paru-paru, jantung lagi. Nah, seperti itu. Lebih jelasnya lagi. Nah, jantung seperti yang tadi saya sampaikan, itu terdiri dari 4 ruangan, 4 kamar ya. Jantung memompa darah. Tepatnya adalah dari mana? Dari bilik kiri. Dari bilik kiri ini, darah akan dipompa melalui aorta. Saya gambarkan sedikit begini ya. Katakanlah ini adalah jantung kita. Oke. Nah, ini apa? Ini bilik kiri. Darah ini akan dipompa dari bilik kiri. Dia akan masuk ke dalam aorta. Aorta, pembuluh darah besar ya. Pembuluh darah arteri besar. Dari aorta nanti akan dialirkan ke arteri, ke seluruh tubuh, tubuh bagian bawah, tubuh bagian atas. Oke, dengan membawa apa nih? Darah kaya akan oksigen, ya, darahnya kaya akan oksigen. Sampai di perjalanan nih, sampai di kapiler darah, darah yang kaya akan oksigen ini, dia akan bersatu dengan apa? Dengan atom karbon, dengan karbon, sehingga menjadi karbon dioksida atau CO2. C ini didapatkan dari hasil metabolisme makanan ya dalam sistem pencernaan. Sampai di sini kan arteri masuk akhirnya ke vena. Oke. Darah yang kaya akan CO2 masuk ke vena, akhirnya masuk ke jantung lagi, balik lagi ke jantung, tepatnya ke serambi kanan jantung. Sampai di sini darah nanti akan didorong ke bilik. Itu yang kita sebut dengan peredaran darah besar. Nah, narasinya seperti ini ya. Darah yang mengandung oksigen tadi dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh, mengalir melalui aorta. Kemudian oksigen ini akan berikatan dengan ion. Ya, ion karbon menjadi karbon dioksida dan menuju serambi kanan jantung. Sehingga dalam serambi kanan jantung darah kaya akan karbon dioksida. Darah dari serambi kanan nanti akan turun melalui katup trikuspidalis ya. Tadi kan antara serambi kanan dengan bilik kanan itu ada sekat yang memisahkan, kita sebut dengan sekat trikuspidalis atau katup trikuspidalis. Oke, paham ya? Kita beralih pada peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil, tadi kan darah yang mengandung karbon dioksida ya, itu sudah dibawa kemana? Sudah didorong ke bagian apa nih? Bilik kanan. Sampai di bilik kanan ini darah akan didorong kemana? Ke paru-paru. Ini paru-paru ya katakanlah. Nah, sampai di paru-paru ini, darah yang kaya akan oksigen ini dibawa oleh apa? Arteri namanya, melalui arteri
pulmonalis. Pulmonalis. Teman-teman, arteri atau pembuluh nadi ini adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung. Itu patut ingat, yang keluar dari jantung. Nah, tadi darahnya itu sudah apa nih di sini di paru-paru. Ini paru-paru nih ya. Darah kaya akan CO2. Sampai di paru-paru terjadi pertukaran gas ya. Dalam sistem pernafasan ingat, CO2 keluar, terus masuklah oksigen. Di mana terjadinya? Di dalam alveolus. Nah, darah yang sudah berganti ini ya, molekul karbon dioksida ini sudah keluar kan, berganti dengan oksigen yang ada di dan berada di dalam alveolus. Nah, akhirnya oksigen yang terlarut dalam darah yang dibawa oleh hemoglobin ini akan dialirkan lagi melalui namanya vena pulmonalis. Vena, ingat, pembuluh vena adalah pembuluh balik, artinya pembuluh yang balik lagi ke jantung. Nah, dari vena ini, darah itu sudah mengandung apa? Di dalam vena ini, mengandung oksigen, karena tadi sudah terjadi pertukaran gas ya, di dalam alveolus. Kemudian darah ini akan dibawa kemana? Dibawa lagi ke serambi kiri jantung, sampai serambi kiri jantung. Sampai serambi kiri jantung ini darah akan didorong lagi kemana? Ke bilik kiri. Setelah itu akan terjadi proses apa? Peredaran darah besar lagi ya, seperti itu. Ya, subhanallah, itulah. Ya, jadi seperti perputaran. Itulah mengapa sistem peredaran darah kita sebut juga dengan apa? Sistem sirkulasi. Karena dia berputar terus. Oh ya, coba kalian lihat nih ya. Tadi kan yang mendorong darah mendorong darah ke seluruh tubuh itu apa? Dari mana? Dari bilik kiri ya, karena itu otot bilik kiri itu lebih tebal dibandingkan otot bilik kanan. Oke, nah sekarang kalian coba, ini narasinya ya, darah dari bilik kanan jantung tadi menuju ke paru-paru, mengalir melalui arteri pulmonalis. Kemudian dari paru-paru melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga dalam serambi kiri darah kaya akan oksigen. Darah dari serambi kiri ini kemudian turun melalui katup bikuspidalis menuju bilik kiri. Seperti itu. Coba kalian perhatikan. Ya, seperti ini. Perputaran ini jantung kita. Terus peredaran darah besar nih keluar dari sini menuju ke seluruh tubuh bagian atas, tubuh bagian bawah. Sampai di sini ada arteri, pembuluh darah kapiler nih, oksigen ini akan berikatan dengan karbon. Jadi CO2. Nah, darah yang kaya akan CO2 ini akan mengalir melalui pembuluh vena. Dibawa balik lagi ke jantung. Tepatnya adalah serambi kanan jantung, kemudian didorong lagi ke bilik kanan jantung, kemudian didorong ke paru-paru, terjadi pertukaran gas di sini, CO2-nya keluar, masuk oksigen. Nah, darah yang kaya akan oksigen ini akan dibawa lagi oleh vena pulmonaris tadi ya, kemudian akan balik lagi ke jantung, tepatnya adalah serambi kiri jantung, ya seperti itu. Ya, oke, that's all. I think it's enough. Ya, kita berjumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.